Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra. Kali ini aku akan membahas sebuah topik yang sedang hangat, yaitu tentang recognition dan reward. Bagaimana apresiasi dapat meningkatkan semangat kerja dari karyawan. Apa kabar nih? Apakah masih ngerjain tugas yang numpuk atau ada kegiatan lain? Oke, kali ini ngomong-ngomong soal kerja ya teman-teman. Soal kerja ini banyak pegawai yang merasa tidak termotivasi dalam kerja, seperti ketika mengerjakan sesuatu yang kerjaan yang luar biasa namun tidak mendapatkan apresiasi dari kerjanya tersebut dari atasan. Dengan kerja pun banyak yang karyawannya tidak merasa dihargai, dan bahwa banyak karyawan yang resign bukan karena gajinya kecil, namun karena tidak adanya merasa dihargai dari karyawan tersebut oleh atasan. Nah, ada data yang menyatakan bahwa 57% data menunjukkan bahwa karyawan banyak yang resign karena tidak dihargai oleh atasan dalam kerjaannya, dan ada 53% karyawan merasa dihargai oleh atasannya dan tetap bekerja dengan semangat. Nah, berarti apresiasi itu bukan hanya sekedar ucapan terima kasih, namun itu merupakan bahan bakar motivasi untuk bisa tetap bertahan. Ini bahwa manusia itu makhluk sosial dan butuh diakui, diapresiasi, dan dihargai. Itu semua kerja keras itu menjadi tidak ada maknanya dan bikin nggak ada semangat dalam bekerja. Nah, setuju banget Ren. Aku juga punya sedikit cerita tentang soal itu. Dulu saat magang, aku sudah bekerja maksimal, tapi atasanku tidak memberi apresiasi tentang hal itu. Sehingga suatu kali atasanku memberi apresiasi, aku jadi sadar bahwa reward itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama dari segi material, yang kedua dari segi non material. Contoh dari segi material itu seperti bonus, gaji, dan promosi. Terus contoh dari segi non material itu ucapan terima kasih, pengakuan, dan pujian. Keduanya itu sangatlah penting, tapi yang merasa kita dihargai yakni pengakuan non material. Nah, bukankah ini sangat menarik? Soalnya aku pernah baca teori dari Abraham Maslow tentang kebutuhan manusia. Di tengah-tengahnya kebutuhan, penghargaan, dan pengakuan. Semisal kebutuhan akan penghargaan dan pengakuan, kalau tahap ini tidak terpengaruhi, seseorang bisa kehilangan motivasi untuk berkembang. Tapi kalian juga harus perlu mengingat tentang reward dan recognition harus adil dan proporsional. Kalau orang dapat penghargaan terus menerus bisa jadi ia manja, tapi kalau enggak dapat apresiasi sama sekali ya kerja dihambat. Jadi pemimpin itu harus pintar-pintar mengingatkan diri kapan harus memberi penghargaan dan kapan harus memberi tantangan. Karena kalau rewardnya enggak transparan, suasana jadi rusak. Ya, sudah tuh Mbak. Boleh cerita sedikit? Iya, boleh. Terima kasih ya. Ya. Boleh. Ini kan saya kan kerja jadi kopi di sini, kayak nyiapin kopi, bersihin meja dan benda-benda apapun itu. Terus suatu hari ada dosen yang bilang kayak makasih ya Mbak, karena ruangan meetingnya selalu bersih gitu. Jadi dosen ini memuji saya Mas, jadi ya alhamdulillah semangat saya bangkit gitu loh. Jadi
pekerjaan sepele ini biasanya kan banyak yang sepele di situ. Jadi ya alhamdulillah dari dosen bilang gitu, saya menjadi semangat lagi untuk bekerja dan ada inisiatif untuk membantu tim lainnya. Jadi pekerjaan sekecil apapun itu dihargai sama orang-orang. Itu aja guys. Terima kasih ya sudah mendengarkan cerita saya. Yes. Ceritanya Mas Sobe itu cukup menginspirasi juga ya. Jadinya aku juga mau menambahkan soal fenomena yang lagi viral, yaitu sebuah perusahaan meminta karyawannya untuk aktif di media sosial untuk membuat employee branding perusahaan itu. Sebenarnya bagus sih, tetapi jangan jadi beban kerja yang baru untuk karyawan perusahaan tersebut. Harusnya sebuah perusahaan bisa membuat sistem kerja yang membuat karyawannya bangga dan senang akan memposting tempat kerjanya tersebut. Misalnya sebuah perusahaan membuat challenge atau mengapresiasi sebuah video postingan karyawan yang cukup atau inspiratif bagi media sosial. karena kalau karyawan jadinya jadi bukan karena paksaan, akan tetapi itu dari rasa memiliki tempat kerja yang positif. Itu juga bentuk recognition, yaitu pengakuan sosial bahwa dia bagian dari sesuatu yang hebat. Sekian. Jadi cerita-cerita kami tadi dapat menginspirasi teman-teman ya. Dapat saya simpulkan bahwa recognition dan reward merupakan bukan hanya sebuah uang, sebuah ucapan terima kasih, atau sebuah penghargaan dari atasan, tapi ini sebuah soal bentuk penghargaan atau dihargai dari seorang karyawan dari atasan tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sebuah recognition dan reward menjadi penting dalam sebuah di dunia kerja, dunia kampus, dan berbagai dunia kehidupan bermasyarakat juga. Jadi teman-teman tetap menghargai kerja keras suatu orang yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi usahakan tetap menghargai orang lain dalam di dunia apapun. Sekian, terima kasih dari penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.